Baik, untuk formulasi yang kedua, kami membuat lip tint dari kulit buah naga. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bahan aktif yang kami gunakan yaitu menggunakan kulit buah naga merah yang memiliki kandungan pigmen antosianin yang berpotensi sebagai pewarna alami sebagai pengganti pewarna sintesis yang lebih aman. Sediaan yang kami gunakan ini menggunakan basis oil in water. Di sini untuk skemanya lip tint buah naga untuk meningkatkan efektivitas produk dalam melembabkan kulit, perlunya humectant dengan pilihan propilen glikol, butilen glikol, gliserin. Dipilih gliserin kadarnya 5%, alasannya karena pada gliserin menimbulkan penambah rasa manis pada sediaan. Kulit buah naga termasuk bahan alami yang rentan terkontaminasi mikroba. Perlunya preservatif dengan pilihan metil paraben, propilparaben, dan phenoksitanol. Bahan terpilih yaitu phenoksitanol kadar 1%, alasan karena phenoksitanol lebih sebagai efektivitas antimikroba atau pengawet dan bercampur dengan gliserin. Ada beberapa bahan yang tidak larut air sehingga diperlukan emulsifying. Perlunya pengental dengan pilihan PEG dan santan gam. Bahan terpilih ini salah typo. Ini santan gam, kadar terpilihnya yaitu 1%. Alasannya karena lebih bentar. Karena santan gam ini kan ini tidak larut air, terus dibuat pengental. Perlu mengatur vikositas lip tint, perlunya emulgator dengan pilihan span 80, twin 80, gliserin stearat. Bahan terpilih gliserin stearat, kadar terpilih 5%, alasannya karena lebih meningkatkan vikositas daripada twin dan span. Pada ekstrak kulit buah naga, kurang memberikan warna merah, perlunya pewarna yaitu sorbitol. Bahan terpilih yaitu sorbitol, kadar terpilih 42,5%. Alasan next. Pada ekstrak kulit buah naga, kurang memberikan warna merah. Perlunya pewarna yaitu iron oxide. Bahan terpilih iron oxide, kadar terpilih 5%, alasannya karena iron oxide memberikan warna pada sediaan. Sediaan lip tint membuat bibir kering, perlunya emollient dengan pilihan soybean oil, minyak zaitun. Bahan terpilih soybean oil, kadar terpilih 5%, alasan karena sebagai emollient yang lebih baik daripada yang lain. Next. Untuk rancangan spesifikasi bentuk sediaan emulsi tipe water in oil in water, maaf. Untuk kadar bahan aktifnya ekstrak kulit buah naga
dengan formula 1 0,5%, formula 2 2%, dan formula 3 8%. Untuk pH sediaan 4,5 sampai 6,5 centipoise. Mohon maaf. Untuk pH sediaan 4,5 sampai 6,5, untuk viskositas 800 sampai 3000 centipoise. Untuk warnanya merah, baunya khas. Untuk pemakaiannya dioleskan pada bibir. Next. Next, Mbak. Untuk formulanya ini, kita ada perbedaan di kadar bahan aktif, emulsifying, pewarna, dan solvent. Untuk bahan aktifnya menggunakan ekstrak kulit buah naga dengan formula 1 0,5%, formula 2 2%, formula 3 8%. Untuk humectanya kita menggunakan gliserin dengan formula 1 5%, formula 2 juga 5%, formula 3 5%. Untuk preservatif kita menggunakan phenoxyethanol dengan formula 1, 2, dan 3 1%. Untuk pengentalnya kita menggunakan santan gam dengan formula 1%. Untuk emulsifying, untuk formula 1 kita menggunakan gliseril 40%, formula 2 45%, dan formula 3 50%. Untuk emollient kita menggunakan soybean oil dengan formula 1, 2, dan 3 5%. Untuk pewarnanya kita menggunakan iron oxide dengan formula 1 5%, formula 2 10%, formula 3 12%. Dan untuk solventnya kita menggunakan sorbitol dengan formula 1 4 2,5%, formula 2 3 1%, dan formula 3 18%. Selanjutnya produksi. Yang pertama untuk pembuatan Simplicia, untuk pembuatan ekstrak kulit buah naga. Yang pertama kulit buah naga dicuci bersih, kemudian dipotong tipis dan dikeringkan. Setelah itu di blender menjadi serbuk. Next. Dari serbuk tadi dilakukan maserasi dengan pelarut etanol 70%, kemudian diperoleh ekstrak cair. Dari ekstrak cair diuapkan, kemudian diperoleh ekstrak kental. Next. Untuk pembuatan lip tint, yang pertama dilakukan untuk penimbangan fase minyak dan penimbangan fase air. Yang pertama dilakukan yaitu fase minyak dulu di bahan soybean oil, ditambahkan iron oxide, diaduk ad larut, kemudian disisihkan. Dan yang kedua fase air panas dimasukkan mortar, kemudian santan gam ditaburkan sampai mengembang. Setelah mengembang diaduk, kemudian ditambahkan sorbitol lalu diaduk sampai homogen. Yang kedua, gliserin dicampurkan dengan phenoxyetanol ad larut. Dan yang ketiga, gliserin stearat dimasukkan ke beker gelas, dipanaskan di atas hot plate sampai meleleh. Setelah meleleh, dicampurkan campuran satu yang berisi santan gam dan sorbitol, kemudian diaduk sampai homogen. Kemudian dari hot plate tadi suhunya diturunkan sekitar 40 derajat. Setelah turun dimasukkan campuran 2 yang berisi gliserin dan phenoxy. Dan yang terakhir dimasukkan ekstrak kulit buah naga dan diaduk ad homogen. Next. Oke, saya rasa cukup waktunya habis. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau menanyakan dulu untuk presentasi kelompok 1? Ada? Kelompok lain? Kalau yang untuk gel kira-kira sama ya, tadi hampir sama dengan yang kelompok 2. Untuk yang gel, cuma saya sedikit koreksi untuk nanti dicek lagi untuk viskositas gel waktu spesifikasi dengan yang ada di tabel IPC
salah itu kok beda ya. Standarnya tadi katanya spesifikasinya 800 sampai apa itu, tapi di tabelnya itu berapa belas ribu gitu ya. Jadi dicek lagi. Nah, kemudian yang ini. Oke, saya akan banyak komentar ke yang LinkedIn ya, karena yang gel tadi sudah sama dengan pokok sebelumnya. Nah, untuk LinkedIn, nah teman-teman ini kan ekstraknya kulit buah naga ya, diharapkan juga seperti ada warnanya, juga ada klaim ya. Ya sudah betul ditambahkan iron oxide red sebagai pewarna juga ya untuk menambahkan warna. Tapi saya akan koreksi sedikit di situ. Coba IO red-nya, iron oxide red-nya itu start dari kadarnya, jangan bukannya 0,5% aja. Start dari 0,5%. Kalau di situ kan adanya apa tuh 5% ya, itu terlalu banyak untuk saya. Coba nanti startnya dari 0,5%. Tadi kemudian teman-teman evaluasi ya, kira-kira terlalu merah atau tidak ya. Nah, nanti baru kalau misalnya terlalu merah bisa dikurangi dari 0,5%, kalau kurang tinggal ditambah ya. Jadi jangan start dari 5%. Oke. Kemudian, nah ini agak saya bingung. Gliseril stearat, teman-teman tahu nggak bentuk yang gliseril stearat seperti apa? Ada tinjauan bahan baku gliseril stearat? Tinjauan bahan bakunya. Nah, itu kok bisa ada. Coba dicek lagi ya. pH-nya 6. Bisa syarat itu dia itu padatan ya. Bentuknya pelet ya. Nanti coba dilihat dengan yang ada di lab, benar sama enggak ya. Jadi serpihan bentuk flakes, mungkin ada yang bentuk flakes, ada yang bentuk pelet ya, bulat-bulat itu ya kan. Dan kadarnya tidak segitu ya. Biasanya dipakainya sekitar 2%, 3% ya. 5% itu sudah termasuk banyak ya. Jadi teman-teman tolong dicek lagi gliseril stearat. Ya, benar enggak ya? Bukan gliserin ya, gliseril stearat yang mana nih? Jangan-jangan salah lihat di bukunya ya, di literaturnya. Ya, jadi nanti digunakannya tidak sebanyak itu, dia sebagai emulsifier. Ya, katakanlah 5%, maka sisanya coba kembali ke formula. Nah, teman-teman ini kan mau formulanya dia oil in water kan. Nah, oil in water, waternya mana nih? Airnya mana? Diganti solvent, Bu. Ganti solvennya apa? Sorbitol. Semua. Oke, berarti sorbitolnya sisanya semua ya. Jadi nanti cek berarti sorbitolnya ini cukup banyak ya. Semuanya cukup banyak. Nah, itu kira-kira seperti apa nanti kalau digunakan. Nanti boleh enggak apa-apa dicoba sorbitol sisanya sorbitol semua ya. Tapi kan ini dikoreksi gliseril stearatnya itu diganti ya, kadarnya ya diturunkan. Terus oke, itu yang lain-lainnya jumlahnya oke sudah ya kan. Nah, berarti kan sisanya tuh sorbitol ya. Nah, nanti dicoba kira-kira seperti apa. Kalau misalnya ini teman-teman bentuknya itu ya sudah gitu, nanti dicoba seperti itu dulu ya. Sorbitol seperti apa ya? Karena saya nggak pernah bikin LinkedIn yang seperti ini, makanya saya kurang tahu nanti jadinya seperti apa. Nah, tapi kira-kira itu acceptable atau tidak kalau sorbitol dengan kadar yang cukup tinggi, karena berarti sisanya kan mungkin sekitar 80% itu nanti sisanya ya kan. Nah, itu apakah acceptable atau tidak? Ya, kalau misalnya tidak, bisa
sorbitolnya secukupnya digantikan dengan sisanya digantikan dengan air. Ya, kemudian buka proses formulasinya, proses. Yang proses pembuatan produknya, halaman 47. Nah, karena di sini adalah bentuknya emulsi, maka ada proses emulsi. Nah, nanti teman-teman di lab penggunaan alat untuk mengemulsinya pakai apa nih? Di sini nggak ada tulisannya nih, cuman dicampurkan aja. Campurkan nggak dia? Diaduknya pakai apa? Diaduk biasa atau pakai apa? Nanti alatnya yang tersedia di lab. Pakai apa ini mau mencampurkan teman-teman? Pakai stirrer. Oke, pakai stirrer ya. Kalau misalnya memang pakai stirrer, nanti dipakai kecepatannya yang tinggi ya. Ya, nanti tergantung stirrer yang tersedia di lab seperti apa, pakai kecepatan yang tinggi ya supaya bisa membentuk emulsi yang baik. Dan proses pembuatan emulsi ya seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya ya, saya kan sudah jelaskan tuh tentang cara pembuatan kosmetik ya. Ini sama seperti emulsi pada umumnya. Jadi ini masih agak kurang tepat karena kan kita sudah yang sebelah kiri ya, fase minyak sudah ada fase minyak. Oke, betul. Ya. Nah, tapi ingat, ini kan emulsi, berarti nanti ada yang dipanaskan. Fase minyak dipanaskan, fase air dipanaskan, kemudian diemulsifikasi ya, diaduk dengan kecepatan tinggi jadi satu. Ya kan? Nah, kalau di sini, ya kan, fase air tadi katanya nggak ada air. Kok di sini ada air panas dimasukkan di mortar. Nah, air dari mana nih? Nah, tadi dalam formula kan katanya nggak ada air. Nah, terus ini air dari mana nih? Karena nggak ada air berarti gimana? Iya, Bu, seharusnya ada airnya. Gimana? Seharusnya ada airnya, Bu. Harusnya ada airnya. Oke, berarti nanti diperbaiki ya formulanya ya. Oke, air panas dimasukkan ke mortar, masukkan sablon gam, lalu tambahkan sorbitol, gliserin, sampurna. Jadi gliserin stearat itu emulsifier, tapi dia itu akan lebih ke fase minyak ya. Jadi gliserin stearat itu sebagai fase minyak karena nanti dipanaskan. Ya, jadi dia bukan dari fase air, tapi dia ada di fase minyak. Dipanaskan, nanti campuran fase air dipanaskan, jadi sama-sama dipanaskan nih, baik fase minyak maupun fase air. Dipanaskannya sampai berapa? Tergantung dari titik leleh gliserin stearat. Maka cari ya melting point-nya gliserin stearat berapa derajat. Apakah 60 derajat kah, 70 derajat kah? Misalnya 70 derajat, maka minimal dipanaskan sampai 70 derajat Celcius. Kedua fase, baik itu fase minyak maupun fase air. Ketika sudah mencapai suhu yang sama, ya sama-sama suhunya panas, baru diaduk dengan kecepatan tinggi dan dipertahankan suhunya, ya dipertahankan suhunya sampai kira-kira sudah homogen ya, sudah terbentuk emulsi yang baik, baru diturunkan suhunya 40 derajat. Itu. Kalau di sini kan diturunkan 40 derajat baru dimasukkan fase minyak ya, nggak akan bisa tercampur. Ya, karena membutuhkan fase pemanasan, dalam tahap ini. Ya, jadi fase minyak campur ke fase air itu ketika panas. Ya, setelah sudah selesai emulsifikasi, baru diturunkan dari pemanasnya dari water bath atau dari hot plate, ya, baru diturunkan suhunya. Dan ingat ya, dalam materi saya juga sudah sampaikan ada bahan-bahan yang temperatur sensitive ingredients atau bahan-bahan baku yang tidak tahan pemanasan harus masuk terakhir. Ya, kira-kira gimana nih? Ada peroksietanol, ya kan? Kemudian ada ekstrak. Nah,
dan ada bahan-bahan lain. Nah, itu kira-kira dicek apakah dia temperatur sensitif atau tidak. Tahan panas tidak. Kalau tahan panas harus dimasukkan terakhir ya. Berlaku juga untuk kelompok-kelompok lainnya. Oke, saya rasa cukup. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau ditanyakan? Sebentar Bu Lala, ini teman-teman bikinnya berapa sediaan ya formulanya? Ini mau bikin berapa sediaan liptin? Kalau dari formulanya 3 formula, Bu. 3 sediaan ya. Berapa mili? Satu liptin ini berapa mili? Satu sediaan itu 5 mili. Berarti 15 mili ya. Bikinnya cuman kecil, berarti nanti nimbangnya sedikit sekali ya. Waktu itu dipikirkan juga karena timbangan kita kan ini ya, 4 angka di belakang koma itu nanti mengakomodir nggak sama formula kalian. Seperti itu. Mungkin kalau sekecil itu apakah perlu perhitungan HLB ya Bu Lala? Kalau HLB itu sudah agak terlalu di ini sih Bu Nindi. Tapi kalau misalnya mau dihitung HLB silakan. Cuman kalau tadi benar jumlah sediaannya terlalu kecil, lebih baik dibesarkan. Tadi saya sudah waktu diskusi ya kan, lebih baik misalnya dalam satu formula itu ya buat aja 100 gram, walaupun nanti misalnya kayak gel tadi, walaupun dipakai cuma 30 gram, 70 gramnya dibuang juga nggak masalah gitu. Atau liptin ini mau dibuatnya 30 gram untuk per formula, tapi nanti dimasukkan ke eh, kemasannya cuma 5 gram, sisanya dibuang kan nggak masalah. Kalau terlalu kecil, takutnya nanti susah ya kan, apalagi kalau ada pemanasan dan sebagainya. Kalau Iya, boleh jadi malah nggak tercampur ya Bu ya emosinya. betul. Takutnya nggak terlihat ya. Kalau bisa 100 gram minimal, kalau menurut saya tiap formula minimal 100 gram. Kalau bahan bakunya ada di lab nggak masalah sih. Sama perhitungan ya, ini berlaku untuk semua kelompok ya, terutama tadi kelompok 2 saya lupa sampaikan. Perhitungannya nggak karu-karuan tadi ya, untuk perhitungan formula. Kalau persen, formula dalam persen, semua tulislah dalam persen. Kalau di dalam formula itu tidak ada yang sifatnya QS. QS itu tadi saya pH adjuster, oke QS. Tapi TEA dalam formula gel itu bukan QS. TEA-nya itu harus dihitung karena itu adalah untuk menetralkan karbomer. Ya, sifatnya dia itu TEA-nya itu untuk menetralkan karbomer supaya jadi gel. Jadi bukan sebagai pH adjuster. Jadi jumlahnya tidak boleh QS, harus pasti. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba dulu ya, setetes demi setetes, tapi tetesnya itu nanti juga ditimbang. Ya, supaya tahu, oh ternyata aku butuh 10 tetes misalnya. Jadi viskositasnya oke, pH-nya oke. Nah, 10 tetes itu berapa persen? Nanti harus dikonversi. Ya, jadi dalam perhitungan formula itu nggak ada 100, nggak ada. Akuanya harus dihitung berapa. Misalnya perlunya akuademnya 70,05% ya, tulis sejumlah itu. Ya, jangan pakai karena nanti akan mempertinggi kemungkinan salah. Kemudian sebelahnya ada yang mungkin mau buat 30 gram ya. Nah, itu dihitung berapa, bawahnya coba ditulis total. Tadi kelompok 2 tadi itu gak karu-karuan banget, itu kalau di jumlah nggak tahu jumlahnya berapa itu. Ya, ada yang 2%, kadarnya 2%, tapi penimbangannya 2 gram. Terus bawahnya 1,5%, 15%, tapi 1,5 gram. Nah, kan membingungkan itu gimana maksud perhitungannya. Ya, nanti coba dicek lagi, terutama tadi kelompok 2 tadi yang masih kayak ya, karena kalau hitungannya salah, apalagi nanti ketika praktikum ya kan. Jadi ketika dijumlah totalnya harus pas 100%. 30 gram ya totalnya juga 30 gram. Itu dalam menulis formulanya.
Oke, ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok 1? Sudah jelas kelompok 1 ada yang mau ditanyakan karena nanti perancangan kalian ini apabila kurang tepat nanti berpengaruh pada hasil ya Bu Lala. Nanti jadinya malah buang-buang bahan. Kan eman-eman ya bahannya kosmetik itu mahal ya Bu Lala ya kalau misalnya terbuang percuma. Kalau nanti praktikumnya ini semua langsung dua sediaan ini di hari yang sama ya Bu? Nah, nanti praktikumnya ini dulu Bu, yang non dekoratif dulu, 2 pertemuan, produksi evaluasi, baru nanti yang dekoratif. Oke. Jadi kita evaluasi dulu Bu yang non, soalnya nanti kalau langsung dua-dua aja waduh, pikirannya nanti kepecah soalnya teman-teman mahasiswa. Jadi, Mungkin ada yang ditanyakan? kalau saya mungkin sedikit masukan untuk teman-teman, misalnya kan ekstrak juga membutuhkan waktu tuh untuk membuat ekstrak ya. Jadi mungkin pada waktu praktikum nanti bisa dibagi, ada yang membuat ekstrak, ada yang optimasi tadi kekentalan, ya kan. Ada yang coba-coba ini larut atau enggak, ya kan, di dalam batik paraben tadi kira-kira larut dalam airnya mudah atau enggak gitu. Jadi boleh sambil dibagi timnya ya kan. Jadi enggak cuma pas lagi buat ekstrak semua gitu. Jadi bisa dibagi timnya. Oke, kalau tidak ada untuk kelompok 1, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1, terima kasih untuk usahanya. Dan saya akan lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3, waktunya presentasinya diusahakan 15 menit ya.